Shalom, selamat pagi bagi kita semua jemaat yang terkasih. Saya mau mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Anda melakukan segala aktivitasnya, namun mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Buat penyertaan-Mu Tuhan akan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami yang memberikan kami kesehatan dan napas kehidupan serta kekuatan hingga kami bisa bangkit dari setiap tidur kami dan ingin melakukan segala aktivitas kami. Namun kami rindu Tuhan sebelum melakukan aktivitas memberikan kekuatan bagi kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Kamis 9 Desember 2021 tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 3. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, semua pasti senang ketika kita berbicara kebahagiaan. Terkhusus ketika kita berbicara tentang surga. Namun tidak semua manusia itu mampu menerima dan mampu melakukan proses untuk mencapai kebahagiaan itu. Terkhusus proses untuk menuju surga. Anda ingin bahagia? Pasti. Tetapi bagaimana proses untuk melakukan kebahagiaan itu? Pasti banyak orang yang menghindar. Orang yang mengatakan sulit. Anda ingin menjadi orang yang berprestasi, pasti ada prosesnya juga. Namun, tidak semua orang yang menginginkan prestasi yang banyak, menginginkan kesuksesan, kuat dengan proses itu. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada pertanyaan kepada kita pada pagi hari ini. Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Yang pertama, siapakah dari antara kita yang mengingini kehidupan yang kekal atau surga dalam hidupnya? Pasti semua akan menjawab, saya. Namun jawaban itu dilatar belakangi oleh proses. Ketika dikatakan siapakah yang ingin dari antara kita lebih dulu menuju sorga melalui kematian itu, maka banyak dari antara kita yang menjawab, biarlah yang lebih tua, biarlah yang sedang mengalami penyakit yang sangat parah, penyakit yang tidak tersembuhkan. Namun saya pernah mengatakan, kebahagiaan atau duka cita atau beban hidup itu bisa membawa kita kepada kekecewaan secara pribadi. Karena apa? Karena proses kehidupan tadi, yaitu kematian. Bisa saja orang yang menderita lebih dulu menghadapi kematian. Dan orang menganggap ketika dalam sukacita, kegembiraan, belum tentu ada kematian. Itulah yang disebut dengan fakta kehidupan. Jemaat yang terkasih, kebahagiaan bukanlah semata-mata hanya memiliki harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi,
Namun kebahagiaan itu terletak di mana manusia itu menunjukkan kesetiaannya hidup di dalam Tuhan. Dan surga itu tidak hanya semata-mata ada di atas secara simbolik, namun surga itu di mana Tuhan berdiam diri bersama-sama dengan kita, orang yang percaya. Itulah surga. Surga di mana Tuhan berdiam diri bersama-sama dengan orang yang percaya. Surga di mana tata kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Itulah surga. Karena itu jangan kita semata-mata hanya menafsirkan surga itu ada di atas yang bagaimana. Namun coba kita benarkan kenyataan itu bahwa surga itu di mana tempat Tuhan berdiam diri, di mana ada tempat yang dikuduskan bagi Tuhan, dan di mana juga setiap orang yang percaya itu berdiam diri dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, nats firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa dikatakan kemah Tuhan ada di antara kamu. Artinya Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Namun bagaimana, apakah kita ada bersama-sama dengan Allah? Ketika Allah menyatakan dirinya bersama-sama dengan kita, apakah kita nyaman Allah itu ada di antara kita? Atau bagaimana, apakah kita selalu bersama-sama dengan Allah? Apa kita tempatkan Allah itu adalah Allah yang hidup ada di mana-mana, yang tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat? Apakah kita mau menyatakan bahwa Allah itu hanya berdiam di satu tempat, di mana kita bisa melakukan aktivitas kita dengan senang hati, dengan gembira, dengan sesuka hati kita? Namun ketika Tuhan menyatakan bahwa kemah Tuhan itu ada di antara kamu, itu berarti Tuhan itu ada setiap saat di antara kita. Dan kemah Tuhan itu adalah merupakan tempat kediamannya yang kudus. Bisa kita katakan sorga, dan kita bisa katakan hati kita. Namun untuk lebih mengerti apa sebenarnya sorga itu, di dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah sorga. Supaya di mana tempatku berada, kamu pun berada. Berarti Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu selalu menuntun kita. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita juga untuk menghilangkan rasa keraguan-raguan kita bersama dengan Tuhan. Apa yang kita bayangkan jika hidup kita setia di dalam Tuhan? Apa yang kita bayangkan jika Tuhan itu setia dalam hidup kita? Apakah kita hanya mempertanyakan, bagaimana ya kalau saya setia? Apa untung dan ruginya? Hidup di dalam Tuhan tidak pernah ada ruginya. Tetapi hidup di dalam Tuhan selalu mendapatkan keuntungan, karena mujizatnya selalu nyata setiap saat, selalu baru setiap saat. Sekalipun Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa matahari selalu bersinar setiap saat, namun penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah mengingatkan kita tentang umat pilihannya. Siapakah yang disebut dengan umat pilihan? Umat pilihan Tuhan itu adalah orang-orang kudus,
Orang-orang yang telah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang, dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita. Setiap orang yang punya komitmen untuk keluar dari kegelapan, jangan lagi kembali ke dalam kegelapan. Ketika orang telah berada di dalam terang, jangan lagi dia keluar masuk dari kegelapan ke terang, dari terang ke kegelapan. Demikian juga iman kita. Sekali kita mengikut Kristus, maka sampai setia kita akan mengikut Kristus. Karena di kesetiaan itulah kita mendapatkan mahkota kehidupan, seperti apa yang dinyatakan oleh kitab Wahyu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dikatakan dengan umat pilihan Tuhan? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Umat pilihan itu tidak hanya berdiam diri bersama-sama di samping Tuhan, tetapi umat pilihan itu adalah umat yang telah dipilih Tuhan, yang hidupnya kudus dan mampu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Saya terpilih bukan karena kehebatan saya, tetapi saya terpilih karena Tuhan menguduskan saya, dan Tuhan akan memakai saya akan rencana-rencana Tuhan yang banyak lagi, yang paling besar lagi dalam kehidupan saya, sehingga Dia memanggil saya keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang, kepada terang Dia yang ajaib. Terang Dia tidak hanya menerangi mata, tetapi terang Dia menerangi hati, pikiran kita, dan seluruh prospek kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, pernahkah Anda merasakan bahwa Tuhan selalu mencintai Anda? Pernahkah Anda merasakan bahwa Tuhan itu selalu mencintai Anda? Atau apakah kita yang tidak pernah mencintai Tuhan? Tanpa ada rasa dan jiwa mencintai Tuhan, maka sampai kapanpun Anda tidak pernah rindu dan menerima kasih setia Tuhan dan mencintai saudara-saudara. Tanpa Anda memiliki kerinduan untuk mencintai Tuhan, sampai kapanpun Anda itu tidak akan pernah merasakan berkat Tuhan dalam hidup Anda sendiri. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah memiliki jiwa bersyukur kepada Tuhan. Selalu memiliki kehidupan yang pesimis. Tetapi kita ingat, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah merasakan begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup saudara ketika saudara tidak memilih Tuhan untuk selamanya. Saudara-saudara, mungkin kita bisa berusaha untuk tidak mencintai Tuhan, namun kekuatan apapun yang Anda lakukan, tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan untuk mencintai Anda. Itu akan kita ingat. Saudara mungkin bisa berusaha untuk tidak mencintai Tuhan dengan sejuta alasan. Namun kekuatan apapun dan alasan apapun, Anda tidak akan mampu memberhentikan Tuhan untuk mencintai Anda dan untuk memberkati Anda. Jemaat yang terkasih, pada pagi hari ini, sungguh Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi orang asing atau orang yang terbuang, tetapi kita adalah sudah menjadi umat pilihannya, umat yang istimewa, umat yang berhak menerima segala berkat Tuhan, umat yang berhak memiliki hidup yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Berbahagialah dan bersukacitalah bersama-sama dengan aktivitasmu. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat segala penyertaan-Mu dan berkat-Mu yang telah
memperkenankan kami Tuhan pada pagi hari ini, di dalam hidup kami yang baru, di dalam kekuatan kami yang baru, di dalam aktivitas kami yang baru. Kami yakin dengan firman-Mu yang telah menyapa kami mendapatkan kekuatan dan kami mendapatkan mujizat-mujizat yang selalu baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa dan Roh Kudus-Mu menyertai setiap umat-Mu dalam aktivitas dan pekerjaannya. Dan biarlah Tuhan memakai segala pekerjaan kami menjadi saluran berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika pada pagi hari ini kami berdoa buat seluruh umat-Mu yang sakit, tolong angkat tangan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan mereka, mengurapi dan membalut mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul, memiliki pergumulan dan persoalan hidup. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama kami, menuntun kami, memberkati setiap pemimpin negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan perkenankan, yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Berkati mereka Tuhan, berkati pemimpin gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, terkhusus juga Tuhan para jemaat-Mu. Kami juga berdoa secara khusus buat jemaat-Mu HKBP Surabaya ini. Tolong berkati kami Tuhan, satukan kami untuk tetap sehati dan sepikir dalam melakukan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan yang selalu Kamu muliakan di dalam segala aktivitas kami. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudara, terimalah salam kami, salam sehat. Dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Jangan lupa berdoa, tetap di dalam lindungan Tuhan. Horas, horas, horas.